Mention dong teman kalian yang udah beli hardware, belum dirakit, pengen ngerakit sendiri, tapi belum punya pengalaman. Share konten dari kami ke temanmu. Halo kakak semua, bertemu lagi di Vega Tech System Media. Saya Hutri. Hari ini kita tidak hanya berdua, biasanya saya dan Mas videografer di belakang kamera. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ko David. Halo Ko. Hai. Weh, apa kabar Ko? Baik. Sehat? Sedikit pilek. Sedikit pilek. Makasih ya, tapi sudah datang di Vega Tech System Media. Kami undang Ko David karena kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, diskusi ya sebenarnya ya. Jadi dari hasil diskusi itu, terus kita punya ide, kok kita buat konten aja yuk. Tapi kontennya adalah ngerakit PC. Ya. Ini PC yang keberapa? Keempat, Pak. 4 kali punya PC, dan yang tiganya udah kemana nih? Dijual. Dijual. Jual beli? Kalau sudah out of date ya, saya rasa sudah tidak mumpuni ya, saya jual. Jual ya. Saya ganti part yang baru, yang lebih kekinian lah. Lebih kekinian ya. Saya nggak nanya mau dipakai buat apa untuk PC-nya, biasanya sih untuk nonton YouTube. Tapi terlepas dari itu, kita kembali lagi di konten kita hari ini adalah ngerakit PC. Karena gini kok, di beberapa waktu ini saya lihat ada informasi, baca-baca di sosial media, sudah beli hardware, belum punya pengalaman ngerakit sendiri. Ya. Dan akhirnya beberapa yang saya lihat itu ada yang sampai mungkin masang prosesornya itu kebalik, pengait slot PCI Express untuk VGA itu patah. Ya. Kemudian kabel PCIe yang harusnya ke VGA card itu dipasang ke EPS. Oh, oke. Itu beberapa kejadian. Itu pengalaman yang juga kita lihat ya. Jadi hari ini Koko dulu waktu pertama kali ngerakit PC. Setelah Koko cari spesifikasinya, Koko udah nentuin nih spesifikasi yang mau dipakai. Koko pasti kan pertama kali ngerakit PC rasanya deg-deg ser ya. Nah, monggo kok kalau mau diceritain pengalaman pertama, silahkan kok. Pengalaman pertama ya, Pak. Sudah punya hardware yang pertama kali sebelum dirakit ya dipasang, dibaca dulu buku manualnya. Oke, buku manual ya. Jadi buku manual sudah. Ya, buku manual itu paling penting sih, Pak. Paling enggak itu bisa ngasih arahan kita. Oke. Bagian-bagian mana yang harus kita perhatikan untuk memasang dari part PC-nya tersebut. Part PC itu ya. Ya. Semua buku manual yang tersedia saat beli itu dibaca semua. Ya. Oke. Lebih baik harus dibaca. Oke. Nah, selain buku manual nih, Koko juga punya referensi dari mana nih untuk pertama kali dulu ngerakit PC? Referensi pertama kali ya pasti dari penjualnya lah, dari sellernya dulu. Oke. Saya cari tahu, konsultasi lah. Ini cocok nggak? Ini untuk ini setiap partnya. Oke. Paling nggak kita dapat feedback lah dari penjualnya, karena kan mereka yang sering pegang barang ya. Oke. Yang kedua mungkin saya cek dari teman. Oh, tanya-tanya teman nih. Tanya-tanya teman. Ngobrol itu ya. penting lah. Maksudnya mereka ada pengalaman apa? Saya mau pasang rakit PC yang seperti ini, ada masukan apa enggak? Yang tadi pertama buku manual, kedua sudah konsultasi juga dengan toko komputer langganan ya. Terus ketiga kayak saya kemarin berarti saat Koko butuh cooling nih. Ya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sampai ini untuk saran saya seperti ini. Saya udah ngetes dan ini hasilnya seperti ini. Oke. Setelah itu langsung rakit dong berarti? Ya, langsung rakit. Kita langsung aja ngerakit PC-nya si Koko ini yang untuk PC yang keempat. Ya. Jadi kita sudah punya partnya dan ini part yang kita pakai. Oke.
Nah, kok ini udah ada mainboardnya, sudah ada prosesornya. Langkah pertama kita pasang si prosesor ke mainboardnya. Iya. Baca dulu buku manualnya, Pak. Oh iya, ini sambil kita buka. Oke. Nah, di sini udah ada buku manual. Nah, di buku manual ini udah ada informasi untuk cara memasang prosesor. Bukan hanya prosesor, tapi ada untuk memasang memori. Kemudian di sini ada juga untuk memasang power supply ya, untuk ATX 24 pin, 8 pin front panel. Kemudian kalau masih pakai drive, masih pakai ODD, optical disk drive ya, ini juga ada informasi. Oke, dan untuk kelengkapan yang lain juga sebenarnya sudah ada di buku manual. Ini karena rakitanya si Koko, mari silakan kok dibuka. Unboxing ya. Unboxing. Jadi ini kita pakai prosesor i7 13700 KF ya kok ya. Untuk mainboard Z790DAX ini Elga 1700 dan juga si prosesornya memakai soket LGA 1700. Saya bantu buka. Nah kok ini untuk pemasangan prosesor nih yang paling penting. Jadi karena banyak kejadian karena tidak baca buku manual, tandanya itu terlewatkan. Iya. Nah kalau di mainboard di sini, ini di PNP card atau penutup soketnya itu ada segitiga. Nah itu tinggal disamakan dengan yang ada di prosesor. Sebelum ketinggalan di sini ada 4 notch. Ini sebagai penanda juga. Jadi nggak mungkin ketuker, kebalik. Jadi setelah tadi tanda segitiga di PNP card dan ada tanda segitiga di prosesor, di sini juga ada notch, ada 4. Oke, selesai kita pasang prosesor, tinggal kita kunci. Nah, selesai. Si prosesor udah kita pasang nih. Ya. Kalau pengalamannya Koko habis prosesor, harusnya heatsink atau apa? Atau apa nih? RAM dulu. RAM dulu. Ya, silakan lagi di unboxing lagi kok. Dari RAM baru pindah ke NVMe. Itu ya bolak-balik sama sih. Mau NVMe dulu juga boleh. Oke, mau NVMe boleh, mau memori juga boleh ya. Iya. Oke, siap. Set. Nah, ini untuk memori sudah di unboxing, tinggal kita pasang. Mari silakan. Ini di buku manualnya juga ada loh. Ini kan slotnya kan ada 4 kan. Kalau kita cuma pasang 2 memori itu kita harus tahu supaya 2 channel itu tuh masuknya ke slot mana ya? Slot yang mana? Oke. Itu ada di buku manual. Jadi tidak boleh asal. Oke, kalau untuk si mainboard ini itu berarti kita ngikutin seperti yang ada di buku manual ya. Berarti masangnya itu ke A2 dan B2 ya. Iya. Oke. A2 dan B2. Ini benar, Pak. Nah, harusnya juga lebih teliti. Nah, ini untuk tambahan kalau teman-teman saat masang memori DDR5 itu sebaiknya diperhatiin notch-nya itu ada di mana. Jadi coakannya kok ya, lekukannya itu ada di sebelah mana, jadi tidak kebalik. Oke, untuk memori sudah selesai. Selanjutnya kita pindah ke NVMe. Buka aja, Pak. Saya buka ya. Oke. Ini langsung disobek. Sobek aja. NVMe-nya pakai yang 500 GB. Wow, 980. Gus. Nah, ini untuk NVMe-nya. Kita buka dulu pendingin heatsinknya ya. Ya, heatsink NVMe untuk masang ini. Nah, untuk NVMe sudah ada thermal pad. Harus dibuka. Ini juga ada coakannya ya. Harus dipaskan. Oke. Ya. Oke, selesai baru kita tinggal kita baut kembali. Nah, selesai untuk pemasangan NVMe. Kita beresin dulu kok ya. Jadi di NVMe itu di dusnya juga sudah ada buku manual. Jadi silakan dibaca kelengkapan apa aja yang didapat, kemudian cara pemasangannya juga. Nah, ini yang kemarin kita ngobrol ya. Ya.
Oke, jadi karena memakai prosesor 13700KF, ngobrol-ngobrol akhirnya Koko memutuskan untuk membeli ini ya. Ini dual tower ya. Iya betul. Nah, ini yang menjadi sedikit, kadang bukan sedikit sih, yang kadang pemakai itu bingung untuk memasang heatsink fan. Jadi kembali lagi, installation guide. Ini udah lengkap banget informasinya di sini. Sama kita juga sebenarnya setiap merakit itu juga baca lagi, karena beda heatsink pasti juga beda untuk mekanisme pemasangannya. Di buku manual juga ada kelengkapannya, jadi harus dipastikan kalian memahami setiap part yang ada di heatsink ini. Iya. Walaupun mungkin nggak akan kepake. Ini Pak Hutri yang lebih expert ini di ID cooling. Ya, sambil belajar kok. Oke. Oke, jadi untuk buku manualnya, untuk kalian bisa memasang heatsink atau water cooling dari merek apapun, saran kami baca dulu buku manualnya. Bukan kami sok bisa, enggak, karena kami juga sebenarnya belajar. Tiap heatsink atau tiap cooling itu berbeda mekanisme pemasangannya. Ini kita mulai dari backplate ya. Jadi backplate-nya itu bisa disesuaikan untuk soket lubang heatsink ya, soket prosesor yang di backplate-nya disesuaikan dengan soket prosesor. Jadi Elga 1200, 1700 itu berbeda. Ini support untuk Elga 1200 dan 1700. Kita mulai dari backplate dulu. Oke, ini sudah terpasang. Setelah pemasangan backplate, di sini kita akan masang stand off. Ini kita juga akan nambah karet. Ini karet untuk stand off-nya. Karet sudah terpasang, baru kita pasang stand off untuk Intel. Nah, stand off sudah terpasang, kita pindah ke pemasangan bracket atasnya nih kok. Nah, bracket atasnya itu, oh di sana ya Pak masangnya? Iya, Intel. Jadi tadi beda heatsink, beda mekanismenya ya. Nah, baru kemudian keempatnya ini, 4 more ini pengunci kita pasang ke posisi dari backplate tadi kok, baut yang ada di backplate. Saya coba bantu. Siap. Ini pakai kekuatan tangan aja ya Pak? Boleh pakai obeng, tapi tidak harus sampai kenceng banget. Iya. Jadi secukupnya, kayak contohnya kita putar aja cukup, begitu udah nggak bergerak, jadi secukup dirasain, jadi udah kekancing, udah ngunci, udah cukup, jangan terlalu sampai dipaksain. Nah, ini yang kadang disepelekan. Pakai aja thermal paste bawaan dari heatsink kalian, karena itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau seandainya kalian mau ganti pun tidak ada masalah, tapi bawaan dari heatsink itu sudah cukup untuk dipakai dengan heatsinknya. Tergantung dari teman-teman mau upgrade thermal paste, itu ke pilihan. Iya. Sama satu kok. Apa? Ini biasanya. Oh itu. Iya. Plastiknya itu. Koko pernah punya pengalaman? Oh pernah. Pernah. Udah dipasang, lupa dilepas. Iya. Panas. Terburu-buru ya. Iya. Saya pun pernah mengalami. Jadi setelah dirakit, kok prosesornya tidak ada. Jadi panas nih. Maksudnya panasnya itu suhunya, karena pengalaman sebelumnya ya, pakai heatsink ini, suhu prosesornya itu harusnya di suhu ini, kondisi idle kok suhunya kok ada di gini, ada di angka ini yang tidak wajar. Tadi setelah dibongkar, namanya lupa kok ya. Kalau lupa nggak ingat. Oke, kita kasih thermal paste dulu. Saya buka ya Pak? Iya. Untuk thermal paste bebas pengaplikasiannya ya. Di sini saya milih yang metode silang dulu. Ada yang mungkin yang metode diratain semua loh kok.
Jadi thermal paste-nya tuh diratain di prosesor pakai sendok itu. Iya, IHS dari si prosesor. Pakai spatula. Spatula. Ini metode yang saya pakai, saya taruh seperti ini. Oke, sudah cukup. Baru kita pasang si heatsinknya. Monggo. Oh, saya lagi. Oh, oke. Sudah dibuka? Oh, sudah. Ini posisi hadap mana bebas, Pak? Oh, ini posisi nanti dia hadap dari arah anginnya dari sini ke sana. Oh, oke. Oke. Baik. Ini kok sudah berubah ini? Tadi gini ya? Iya. Oke. Jadi gini, sekarang jadi begini. Nah, jadi saya rubah karena kita mau mengarahkan si heatsink itu, pemasangan heatsink itu sejajar seperti ini, sejajar dengan memori. Jadi kalau saya arahkan ke gini, sejajar dengan memori. Sejajar ya, bukan malang. Nah, dari sini tinggal kita kencengin baut mur ke baut yang ada di bracket ya. Ya, peralatan juga kalian juga harus punya ya. Jangan sampai mau pasang, wah nggak punya yang lebih panjang bautnya, obengnya. Obengnya, ini kayak kejadian kita tadi. Menyusahkan diri sendiri. Oke, untuk ngencengin dua baut, ya ada dua mur yang ada di heatsink ini, itu juga sama seperti tadi kita ngencengin bracketnya kok ya. Jadi secukupnya aja, jangan dipaksa banget. Jadi saat dia udah seperti sudah ketahan atau mentok ya, mentok putarannya, berarti udah cukup. Heatsink sudah terpasang, tinggal kita pasang fan-nya. Baru sekali nih saya pakai HSF yang seperti ini. Oh, yang dual tower? Yang tipe ini. Oh, tipe ini. Oke. Jadi nanti satu akan posisinya di sini dan satunya akan ada di tengah, atau bisa juga dipasang seperti ini ya. Jadi nah seperti ini. Kita sudah selesai pasang heatsink nih kok. Ya. Prosesor sudah, NVMe sudah, memori sudah, kurang kita masukin ke dalam kandangnya. Betul. Oke. Power supply. Power supply juga, sama VGA ya. Ya. Mungkin saya mau nanya nih kok, kenapa milih ini? Dari modelnya dulu sih. Modelnya lebih futuristik ya, beda sama casing-casing biasa. Oke. Dia dual chamber, jadi power supply-nya dia ada di sisi belakang mainboard. Terpisah ya, jadi ya terpisah. Terus untuk tampilannya kan bisa kelihatan apa ya namanya, panoramik fish tank. Ya, fish tank. Ya, supaya udah ada 3 fan di bagian depan ya. Ya, menikmati PC yang dibikin. Oke. Berikut kita akan pasang power supply ke casing. Ini berarti casingnya tipe toolless ya, tanpa baut. Maksudnya tanpa baut, tetap ada bautnya, tapi untuk bongkar dan pasangnya itu cukup menggunakan jari tangan saja. Jari tangan saja, toolless. Kita ganti ke power supply. Nah, untuk PSU kita pakai 750 watt 80 plus gold. Koko unboxing PSU, saya unboxing casingnya. Ini tadi toolless. Nah, untuk bukanya ini bautnya kita lepas di sini. Ini ada pengait sini, kita tarik aja. Oke, kita angkat. Untuk bagian atas juga bisa dilepas. Tarik aja lagi sama. Untuk set panel yang samping sini, dilonggarin bautnya juga ini didorong. Nah, simple banget. Sisi sebelah sini ini juga bisa dilepas. Oke, tinggal kita pasang PSU-nya kok ya. Ini kita longgarin bautnya ada di sini. Nah,
angkat atas dan ini bisa dilepas. Ini untuk HDD docking ya, atau untuk pemasangan harddisk 3,5 inch. Oke, ini untuk kelengkapannya. Yuk kita pasang power supply-nya. Nah, ini sudah ada keterangan untuk masing-masing kegunaan dari bautnya. Kita pasang yang power supply. PSU udah kepasang, giliran kita masukin mainboardnya. Kayaknya kokoh aja deh. Oh gitu. Backplate-nya Pak? Oh, backplate. Oh, okay. Oh itu yang paling penting itu Pak. Silahkan. Disesuaikan arahnya ya, lubang-lubangnya. Oke. Kapan lagi kan ngerakit dibantuin. Untuk selanjutnya kan habis itu kita pasang bautnya kok ya. Oh iya. Dan biasanya kok yang paling sering ditanyain itu adalah front panel on off, kemudian reset, power LED, HDD LED. Tapi kalau untuk casing tipe ini berbeda ya. Nah, ini lagi masang baut untuk mainboard ya kok. Iya, ini baut-baut mainboard. Disesuaikan ukurannya ya, karena di buku manual juga tertulis baut mana yang untuk mainboard. Dratnya ya, kasar, halus. Ya, ukurannya, besar kecilnya. Terus untuk ngencengin baut itu kita nggak perlu kunci torsi kan? Enggak. Enggak. Slow-slow aja. Slow aja, yang penting dia dudukan si spacer. Jadi yang kuning itu spacer, dia pas dengan lubangnya ya. Lubang masuk si lubang bautnya ya kok. Iya. Dilihat lubangnya aja, ada berapa lubang, jadi dipastikan semua bautnya terpasang, itu jauh lebih aman. Nah, ini adalah untuk masang 24 pin ATX, kemudian 8 pin EPS. Untuk mainboard di sini itu pakai 2x8 pin EPS. Ini casingnya juga lega untuk kabel manajemennya kok ya. Sangat-sangat memuaskan. Bagian atasnya ada space, bagian bawah juga ada space untuk kabel front panel, kabel. Ingat aja ini harus dipasangnya, harus ngunci ya, harus ceklek. Sampai bunyi klek. Harus ngunci. Oke. Nanti sesi selanjutnya adalah ngerapiin kabel. Itu untuk front panel ya. Ini yang front panelnya. Front panel on off, kemudian reset, HDD LED sama power LED. Itu untuk HD audio ya, audio untuk front panelnya. Yang terakhir USB 3.0. Bentar Pak, ini kok ada dua ya? Baca buku manual. Betul, betul. Oke, siap. Sip. Dan terakhir si USB 3.0 sama 24 ATX 24 pin ya kok ya. Ya. Nah, untuk kabel manajemen di sini sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya kok ya. Jadi ada yang mau rapi banget, ada yang rapi, atau yang penting kesambung dulu. Ya. Maksudnya pasang-pasang-pasang. Kesambung dulu, dicek dulu, habis itu dirapikan. Oke.
Ya, kurang lebih seperti ini penampakannya. Oke, kita udah selesai untuk masang kabel mulai dari 2x8 pin EPS, 24 pin, kemudian USB 3.0, front panel, HD audio front panel. Di sini dia tidak menyertakan USB 2.0 yang biasa ya. Ya, jadi cuma langsung 3.0. Silakan dicek and recheck dulu. Oke, speaker. Kita rapin dulu baru pasang si VGA card ya. Ya, boleh. Oke. Nah, ini sekaligus kita masang untuk harddisk 3,5 inch. Kalau di birolnya ada 2 harddisk, tapi ternyata yang satu itu kelebihan tidak untuk PC ini ya. Lumayan lama ya ngerapin kabel ya. Oh, Nah, itu untuk maksimal yang bisa kami kerjakan di sini. Karena setelah ini kita mau pasang apa ini Koko? VGA card. Ya, VGA card dan habis itu selesai. Ya, Ini untuk tampilan belakang, set panel belakang, tampilan di chamber satunya ya. ya. Untuk manajemen kabel. Dan ini kita balik bareng-bareng kok. Siap. Nah, ini di bagian depannya. Kita lanjut di pasang VGA card. Ya, ini VGA yang dipakai 40 70 super. Pastikan kunciannya kunci ya. Oh, si penjepit itu ya, kuncinya bunyi klik. Iya. Kita pasang kabelnya Pak ya. Kabel nanti ini konverter dari 2x8 pin ke 16 VHPWR. Jadi jangan sampai cuman asal dimasukin gitu ya kok. Klik tanpa kita yakin udah kepasang. Kunci, ya. Udah rapet. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita pasang kabel 2x8 pinnya. Ya. Waktunya kita tutup. Ya. Nah, jadi sudah pemasangan VGA sudah, untuk konverter sudah dipasang 2x8 pin to 16 pin VHPWR ya. Susah banget sih saya ngomong 12 V PWR. 12 V HPWR. Ya. Nah, ya udah, kita lanjut atas set panel samping. Ini yang ditunggu habis tuh. Tung, dihidupin. Susah. Gimana sih? Oh, balik. Kebalik ternyata. Saya bantu. Berat ya. Berat ternyata. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih kok. Display enggak? Ya. Tapi harusnya sudah, bukan harusnya, kita sudah melakukan sesuai standar pengalaman saya dan pengalamannya Koko. Ya.
Silakan yang punya PC di on kan. Oke. Mari kita nyalakan. Oh, belum dikontak port HP-nya. Siap. Saya mengamati dari sini dan saya deg-degan. Semoga display. Kalau nggak display, kita cek lagi dari awal. Oh, ini dia cycling. Jadi cycling penyesuaian BIOS-nya baru kenalan sama hardware-nya yang dipasang. Kok nggak display ya kok ya? Iya. Bahaya ini kok. Kita cek buku manual. Kok nggak bisa ya kok? Ternyata. Oh, ini Pak. Ini. Jadi ini kita tidak skenario ya. Iya. Jadi tadi kita bolak-balik, saya udah lihat. Jadi si mainboard ini punya 4 LED indikator, mulai dari CPU, RAM, VGA dan boot. Ternyata kabel HDMI-nya belum terpasang. Kami mulai lelah. Opsinya masih belum display. Apa yang menjadi masalah? Ternyata selamat kok, beres display. Meskipun sudah bolak-balik ngerakit, ya kadang ada hal yang di luar dugaan, hal sepele. Ya tadi ya kok ya, kabel HDMI-nya lupa. Nah, seperti tadi informasi sebelum ini, Koko akan ngapain ini kok? Optimize. Optimize. Dari BIOS. Yang paling simple Koko lakuin ya. Load XMP profile. Load XMP profile. Ini DDR5 6000, jadi 16 kali 2 XPG laser blade. DDR5 16 GB kali 2 6000. Langsung load XMP1 aja kok. Oh, oke. Udah ya? Oke, XMP1. Tapi ini masih 4800? Iya. Berarti kalau defaultnya kan 4800, kita cek lagi ke BIOS apakah sudah di 6000 ya? Iya. DDR5 6000. Ya, sudah masuk memori frekuensi 6000. 6000. Oke. Berarti kita sudah sampai di akhir Ya. cerita-cerita pengalaman Koko, dan saya juga kan dapat pengalaman lagi. Iya. Ngerakit, udah selesai, udah di on, kok nggak display. Tapi LED indikator di mainboard ini menunjukkan bahwa PC ini sudah harusnya itu menampilkan gambar di monitor. Tapi karena kabelnya tidak dipasang, Bikin deg-degan ya, Pak? deg-degan kok, karena ya meskipun bukan PC saya, tapi ngerakit di tempat saya di Vegatech System Media. Kesimpulannya apa kok ini untuk kita bagi ke teman-teman. Jadi disclaimer di sini, kami tidak mau menggurui karena kita cuman berbagi pengalaman kami sih. Ini juga skripnya dadakan semua, maunya karena sebenarnya sih Koko bisa ngerakit, cuman kita kontek-kontekan. Koko bilang yaudah kita coba rakit yuk, kita bagi informasi dengan teman-teman, semoga ini bisa menambah motivasi untuk teman-teman yang belajar ngerakit PC. Rakit PC sendiri boleh, nggak apa-apa, tapi sebaiknya teman-teman juga ada yang mendampingi ya. Kalau ngerakit sendiri dan menemui kendala, saran Koko seperti apa? Bawa ke toko komputer yang Anda kenal.
Ada pesan apa lagi kok untuk penutup? Sini kita kesimpulannya adalah kita selesai ngerakit ini udah bahagia, meskipun drama tadi kabelnya lupa, kabel HDMI-nya lupa. Kok ada pesan-pesan untuk teman-teman? Kalau kalian mau belajar mau merakit PC, pastikan kalian benar-benar menguasai hardware yang kalian mau pakai. Diusahakan supaya tepat beli. Ya. Juga bukan mencari harga yang murah, tapi harus tepat sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Terus untuk merakit sendiri, kalian cek konektor, setiap konektor, pastikan itu benar-benar terpasang dengan baik. Iya. Walaupun kalian mungkin sudah berkali-kali merakit, itu juga mengurangi resiko partnya ada masalah. Itu aja sih. Di Vegatech System Media kalau saya mau coba ngerakit di sana bisa nggak? Oh bisa banget, silakan datang. Kita akan sharing pengalaman kita ngerakit. Sebagai penutup, kami ucapin terima kasih udah nonton. Semoga ini bermanfaat. Saya Hutri. Saya David. Salam Vegatech System dari Yogyakarta yang istimewa. Terima kasih. Terima kasih. Ciao.